Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Kota Prabu Muli, Angkatan 9 akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi. Saya Widiawati dari SMA Negeri 5 Prabu Muli dan saya Eni Pratiwi dari SMP Negeri 3 Prabu Muli. Dan saya Elta Krispianti dari SMP Negeri 3 Prabu Muli. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, sehat Bu Widya. Alhamdulillah. Baik Bu Eni, sebelum melakukan coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian kita dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan memulai pertanyaan yang pertama, boleh ya Bu? Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dan atau kuatkan pada coaching kali ini? Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. 3 kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan pada pagi hari ini. Nah, pada ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi setelah diobservasi Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Eni, pertanyaan yang terakhir ya, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu dapat capai pada coaching kali ini? Tentunya kuncinya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi, atau dia dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oh ya, baiklah Ibu, silakan bisa mulai untuk proses coachingnya bersama Bu Elta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Eni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Elta, selamat siang juga. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa bantu saya? Dengan senang hati Bu Elta, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu saya mendapat teguran dari pengawas tentang supervisi di kelas. Waktu supervisi itu pengawas menegur saya Bu. Teguran yang bagaimana ya Bu? Iya, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajarnya memangnya bagaimana Bu sehingga mendapat kritik dari pengawas? Sepertinya beliau keberatan Bu waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber sebagai buku referensi, yang penting mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Memangnya selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar Ibu? Saya sudah menggunakan berbagai sumber Bu, dari buku di perpustakaan, kemudian mengajak siswa untuk menonton video, kemudian menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks seperti kata pengawas tadi? Begini Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa sudah termotivasi dan juga sudah mengacu pada kurikulum. Sebenarnya yang dilakukan Ibu sudah benar. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar yang Ibu ceritakan tadi? Oh, sangat menarik Bu. Siswa menjadi termotivasi dan semangat untuk belajar. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga selain referensi yang lain. Oh iya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi,
Apa rencana Ibu ke depannya? Saya akan selalu menggunakan buku teks dalam proses belajar mengajar. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas, Bu, dan saya akan minta maaf kepada beliau dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah itu saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa merasa sudah nyaman dengan cara saya tersebut. Oke, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Ibu Elta. Setelah Ibu bercerita, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Bu, sekarang saya sudah merasa lega dan saya juga mendapat solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, saya akan mulai dalam proses belajar dan mengajar menggunakan buku teks dan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oh ya. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkomunikasi dengan rekan guru sesama mata pelajaran. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan permasalahan Ibu dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu Elta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam, Bu Edia. Bu Eni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Elta. Nah, sebelum penutupan saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu pada saat proses coaching, kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Pada coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut menggali kunci untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi. Oh, Ibu tadi sudah menggunakan alur tirta ya, Bu. Baik Bu Eni, menurut saya tadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan baik dan lancar dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Eni sudah berusaha untuk menggali potensi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Elta sehingga Bu Elta menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching yang Ibu lakukan tadi sesuai dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru Ibu lakukan? Yang potensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching berikutnya dengan lebih baik lagi. Luar biasa Bu Eni. Semoga kedepannya Bu Eni akan lebih baik lagi. Oke Bu Eni, cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Edia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elta. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Bu Elta, sebelum Bu Elta melakukan coaching, ada sedikit yang kita bicarakan terlebih dahulu ya, Bu. Pada saat coaching yang akan Ibu lakukan nanti, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot? Dan nanti juga akan saya dengarkan respon atau jawaban dari Kuci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, pada coaching nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Elta,
Dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira mana yang Ibu ingin kembangkan lebih spesifik lagi pada saat melakukan observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu Elta, pertanyaan terakhir ya. Dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti, apakah indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Tentunya coachingnya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Bu Elta, silahkan untuk melakukan proses coaching bersama coaching. Ya Bu, baiklah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Widya. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya Bu. Apakah saya boleh menghadap Ibu? Ada yang ingin saya sampaikan Bu? Oh iya, tidak apa-apa Widya. Apa yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, saya ingin mengadukan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Mungkin Ibu bisa membantu saya. Oh iya, dengan senang hati. Kira-kira apa masalahnya Widya? Sebenarnya saya ingin curhat dan mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Masalahnya apa Widya? Coba ceritakan pada Ibu, apa sebenarnya sedang kamu rasakan? Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh Bu Santi gara-gara saya mengikuti kegiatan rapat OSIS di ruang lab biologi. Bagaimana bisa kamu sampai ditegur oleh beliau? Ya Bu, karena rapatnya dilaksanakan pada saat jam ketiga dan keempat. Pada saat jam kimia, saya tidak minta izin dulu Bu kepada Bu Santi. Kenapa kamu tidak minta izin pada Bu Santi? Padahal kan itu sangat penting dan juga menyangkut adab yang baik terhadap guru. Iya Bu, waktu itu Bu Santi belum ada di dalam kelas Bu, jadi saya langsung keluar saja Bu. Oh begitu. Mengapa kamu tidak menemui beliau dulu di kantor untuk meminta izin? Iya juga ya Bu, kok saya tidak berpikir seperti itu? Sebenarnya menurut Ibu, kamu sudah bagus karena mau aktif dalam kegiatan OSIS. Dan sekolah kita menjadi semarak karena adanya berbagai kegiatan. Tapi sebaiknya dalam melakukan kegiatan apapun, sebelum keluar kelas, kamu harus izin dulu dengan guru yang mengajar. Iya Bu, terima kasih. Apakah masih ada hal lain yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Bu, saya khawatir masalah ini akan berpengaruh pada nilai kimia saya Bu. Oh iya, tapi saya yakin Bu Santi itu orang baik dan profesional. Beliau tahu apa yang mestinya dia lakukan. Asalkan kamu bisa memperbaiki sikapmu padanya nanti. Iya Bu, mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Dari permasalahan yang kamu sampai kepada Ibu hari ini, lalu apa rencana kamu ke depannya? Iya Bu, saya akan menemui Bu Santi, saya akan meminta maaf kepada beliau dan menceritakan kronologis dan saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Oh bagus sekali itu. Ibu mengapresiasi rencana ini. Kapan kira-kira kamu akan memulainya? Insya Allah besok pagi Bu, setelah jam istirahat pertama Bu. Sekarang saya merasa lega Bu setelah bertemu dengan Ibu hari ini dan saya merasa lebih mantap untuk melakukan tindakan yang selanjutnya Bu. Oh syukurlah kalau begitu. Lalu dari rencana aksi kamu tadi, komitmen apa yang kamu lakukan untuk melaksanakannya? Komitmen saya Bu, besok saya akan menemui Bu Santi sesuai dengan rencana tadi. Di samping itu saya juga akan berkomitmen selalu membangun komunikasi yang baik dengan semua guru dan akan tetap aktif dalam pembelajaran maupun kegiatan OSIS yang ada di sekolah Bu. Wah, itu komitmen yang sangat bagus sekali. Ibu setuju dan mendukung. Terima kasih banyak ya Bu atas bimbingannya hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu dan hasil pertemuan saya hari ini sekarang saya merasa lega. Saya mohon izin ya Bu untuk kembali ke kelas. Oh iya, sama-sama. Silakan Widya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Elta. Waalaikumsalam Bu Eni. Baik Bu Elta, bagaimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah Bu, kelihatan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Elta. Iya Bu, silakan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait tercapaian yang Ibu inginkan?
pada kucing kali ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga mampu mengarahkan kucing untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya. Baik, menurut saya kucing yang sudah Ibu Elta lakukan tadi sudah bagus sekali ya. Bu Elta tadi sudah berhasil melakukan kucing sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kucing, sudah memberi pertanyaan berbobot, sehingga kucing mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, dari pengamatan saya, percakapan Ibu dengan kucing tadi, Ibu Elta sudah fokus pada kucing. Artinya Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa ya Ibu tadi ya. Nah, untuk proses kucing hari ini mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih sukses lagi. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kucing yang sudah Ibu lakukan? Iya Bu, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menanyakan pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot, saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam sehingga dapat lebih mengarahkan kucing dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Elta. Baik, terima kasih Bu sudah melakukan tanya jawab ini. Saya akhiri, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Assalamualaikum Bu Widya, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Widya, sebelum melakukan coaching, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Widya sebagai coach. Saya ingin menyampaikan rubrik penilaian sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Baik Bu Widya, saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Widya kembangkan atau kuatkan pada coaching kali ini? Pada kesempatan kali ini Bu Elta, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baiklah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Elta. Ya. Baik Bu Widya, pertanyaan terakhir. Ya. Indikator apa yang ingin Ibu capai pada kucing kali ini? Tentunya kucingnya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dan menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahannya. Ya, baiklah, silakan untuk memulai proses coaching kali ini Bu Widya. Ya, terima kasih Bu Elka. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Widya. Apa kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Bu Widya sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Eni, saya dengar ada yang ingin disampaikan ya. Coba ceritakan Bu. Betul sekali Bu Widya. Ya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Widya. Baik Bu Eni, kita punya waktu 10 sampai 15 menit ya ke depan untuk ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Begini Bu ya, terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan kok dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kita ketahui ya Bu ya, bahwa perkembangan zaman sekarang ini sudah canggih. Teknologi pembelajaran semakin cepat. Tapi guru-guru di sekolah itu masih belum mau terjadi perubahan. Mereka sudah merasa nyaman dengan posisi yang sekarang ini, sehingga mereka masih menggunakan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif gitu Bu. Ya. Baik Bu Eni, saya paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kalau saya amati berarti permasalahan yang muncul dari Bu Eni ini pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu. Iya. Ini pembelajaran yang kurang bervariatif, baik medianya maupun model-model pembelajarannya masih menggunakan cara yang lama.
Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan ada perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oh ya, jadi Bu Eni ingin harapan Ibu Eni adanya perubahan ya Bu. Perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu lihat dan Ibu dapatkan Bu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian materinya dengan menggunakan metode atau media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sedang marak digunakan oleh para guru, atau dengan membuat slide presentasi. Itu saja sudah bagus menurut saya, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif lah gitu, Bu. Oke, berarti Bu Eni dari yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi dan media yang baik bisa dikategorikan kondisi yang ideal untuk saat ini ya Bu. Kira-kira berada di level 10 ya kalau yang seperti itu. Nah, Ibu menginginkan di sekolah Ibu kira-kira sekarang ada di level berapa ya Bu? Kalau sekarang itu sepertinya masih di level 5, Bu. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit. Jadi masih berada di level 5, Bu. Oke, level 5 ya Bu. Nah sekarang kira-kira ya yang ditingkatkan lagi sampai ke level berapa Bu terkait pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Eni? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit mengingat banyak guru yang senior. Jadi sampai level 7 itu kira-kira yang bisa dilakukan perubahan. Oh, dari level 5 ke level 7. Wah, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan seperti itu, Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana apa yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin dengan cara mengadakan mentoring atau seperti pendampingan antara saya dengan rekan guru secara face to face, namun bergantian gitu, Bu. Iya, iya. Nah, iya, nanti Ibu akan merencanakan mentoring dan pendampingan ya Bu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu perlukan dan Ibu terapkan di sekolah sehingga rekan-rekan nyaman dengan penyampaian Ibu tersebut Bu? Mungkin kalau bukan mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan wakakurikulum atau dengan kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariatif. Oke Bu Eni, tadi sudah merencanakan mentoring dan pendampingan individu atau pelatihan. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu Eni-nya nyaman yang atau memungkinkan lebih cepat terrealisasi yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang lama, terus harus mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi yang lebih nyaman itu mentoring, Bu. Mentoringnya, kira-kira Ibu Eni memerlukan support atau bantuan gimana ya Bu? Tentunya saya perlu bantuan dari rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT atau sudah biasa menggunakan media atau model pembelajaran yang bervariasi. Baik Bu Eni, jadi Bu Eni akan melakukan mentoring dengan berkolaborasi bersama rekan guru yang lain. Kira-kira kapan Bu Eni akan melakukan mentoring ini? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan kita coba melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Oke Bu Eni, bagus sekali itu Bu Eni. Dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan Bu? Ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara melakukan kegiatan mentoring yang dibantu oleh rekan guru yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran.
Ya, alhamdulillah ya Bu Eni sudah memberikan gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti ya kabar dari Bu Eni setelah melakukan mentoring ya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu. Semoga rencana Bu Eni untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu Widya, terima kasih banyak Ibu mau meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nanti bisa menciptakan perubahan di sekolah saya. Baik Bu, nanti kalau ada yang mau diceritakan bisa menghubungi saya ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Elta. Bu Widya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Eni. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Berdasarkan hasil coaching saya tadi ya dengan Bu Eni, saya sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta dan saya sudah menanyakan tujuan dulu sebelum melakukan percakapan serta mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Kuci. Nah, sehingga Kuci tadi menceritakan permasalahannya dengan menawarkan solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapi Ibu. Ya. Baik Bu Widya. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Eni dan Bu Widya sudah berjalan dengan baik. Dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Widya sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eni. Sehingga Bu Eni bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan coaching yang Ibu lakukan tadi sesuai dengan prinsip tirta. Pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan menanyakan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menggali informasi lebih mendalam dan akan mengarahkan kepada Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Luar biasa Bu Widya. Semoga kedepannya Bu Widya akan lebih baik lagi. Oke Bu, saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.